Video pembelajaran dengan menggunakan model PBL (Problem Based Learning) yang beranggotakan saya Rizky Fadilah NIM 2123072. Saya Selverina NIM 2123046. Saya Sarah Salsabila dengan NIM 2123052. Saya Deani Putri Ananda NIM 2123042. Saya Linda Fadilah dengan NIM 2123037. Saya Nadia Aliandra dengan NIM 2123056. Saya Rizky Wahyuda dengan NIM 2123070. Pembuatan video ini kami lakukan untuk memenuhi tugas model pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum. Kelas B ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nampaknya sangat semangat ya untuk belajar pagi hari ini. Ketuanya siapa? Kelas. Siapa? Rizky. Ayo pimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Oke baik anak-anak semuanya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bermanasan dulu. Kita melakukan breaking terlebih dahulu. Ayo anak-anak bapak semuanya silakan berdiri dan duduk dulu. Sini dua orang. Ayo, sini dua orang. Ada di sana, ada di sana. Yang ini dua orang di sini. Nah, ada di sana. Sini satu lagi. Geser sini nak. Sini. Nah, ada sini. Nah ini ada di sana. Nah, yang ini tengah. Nah, nanti gini ya. Ini kalau bapak angkat tangan kanan bapak ginikan yang ini bertempo. Oke? Tergantung ininya. Anak-anak bapak ingat ininya. Misalnya kalau ininya satu kali berarti satu kali. Kalau ininya tiga kali. Kalau bapak ginikan nanti satu kali ini, gini, tiga kali. Kalau bapak gini semuanya kalau ini juga itu ya. Kalau ini satu kali. Kalau ini nanti yang ini juga bertemu, ini juga bertemu. Oke? Ngerti? Paham? Baik, bapak yang bapak saya bisa kita mulai? Bisa. Masih kita mulai atau pemanasan dulu? Pemanasan. Nah, ayo pemanasan dulu. Nah, tiga pot terus.
lompat berarti. Biar kita hanya yang gini semuanya lompat. Kalau cuma gini, yang dilihat cuma tepuk tangan. Oke. Ya, Pak. Iya. Berarti kalau salah gimana? Kita hukum atau gimana? Iya. Oke. Baik, kita mulai ya. Fokus sama tangan Bapak, oke? Oke, fokus ya. Sudah semangat? Oke, baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ketika kita sudah melakukan review tadi, apakah anak-anak Bapak semuanya sudah semangat? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ambil absen dulu ya. Ambil absen dulu, oke. Baik, Bapak akan mengabsen ya. Rizky Fadila, Hadir Pak. Hadir. Ini. Sahra, Hadir Pak. Selvi, Hadir Pak. Nadia, Hadir Pak. Ribi, Hadir Pak. Markona. Ya sakit Pak. Sakit Ya. sakit apa? Demam Pak. Demam. Hadir Pak. Oke, berarti sakit ya. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Siapa yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Duduk Pak. Duduk. Ya. Mengenai tentang Duduk. Jadi materi kita tadi tentang apa? Tentang Duduk. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan berwudu? Bersuci Pak. Bersuci. Yang lain. Berwudu itu apa? Berwudu apa gunanya kita lakukan? Apa gunanya kita kerjakan? Untuk sholat. Untuk sholat. Membersihkan diri. Betul. Semuanya itu yang dibilang oleh anak-anak Bapak. Ayo kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ini adalah merupakan pengertian dari berwudu. Nah, istilahnya definisi dari berwudu. Nah, mari sama-sama kita baca. Bapak akan bacakan. Tolong anak-anak semuanya simak apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Wudu secara bahasa berasal dari kata wada'a yang berarti bersih atau suci. Dalam bahasa Arab, wudu berarti membersihkan diri dari kotoran dan najis. Wudu secara bahasa itu apa? Wadah? Yang berarti bersih atau suci. Sedangkan dalam bahasa Arab, wudu itu berarti membersihkan diri dari kotoran dan najis. Secara istilah, wudu adalah tindakan untuk membersihkan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, salah satu contoh hadas kecil itu siapa yang tahu dari anak-anak ini? Yang cantik, yang ganteng-ganteng ini siapa yang tahu contoh dari hadas kecil ini apa? Ya, bukan membersihkan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air. Hadas kecil ini. Hadas kecil. Coba. Apa contohnya? Buang angin, Pak. Buang angin. Contohnya apa lagi? Apa lagi? Buang air kecil. Ayo, caranya mana? Ayo. Buang air kecil. Apa lagi? Buang air besar. Buang air besar. Ya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari hadas kecil. Itu gunanya kita berwudu. Oke? Selanjutnya ada mengenai tentang perintah untuk berwudu pada surat Al-Maidah ayat 6 yang dapat kita lihat pada artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan atau basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu terdapat dalam surat apa? Inilah salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersuci atau berwudu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat
Nah, yang pertama ada itu Islam. Siapa yang tahu itu Islam apa? Orang yang beragama Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz, siapa yang tahu apa itu tamyiz? Tamyiz atau mumayyiz itu sama. Ada orang yang mengatakan tamyiz, ada yang mengatakan mumayyiz. Siapa yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan jelaskan bahwa tamyiz ini artinya sudah dewasa, sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bersih, mana yang kotor. Itu artinya. Dalam keadaan berhadas contoh ya, ini anak bapak ini kita sudah buang air kecil. Nah, dia sudah buang air kecil tadi di kamar mandi, kemudian apakah dia boleh langsung melaksanakan sholat sebelum berwudu? Tidak boleh. Berarti Rizky harus berwudu dulu agar dia boleh melaksanakan sholat. Selanjutnya menggunakan air yang suci. Air yang suci sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Ada air hujan, air sungai, air mata air. Nah, selanjutnya tidak ada halangan air menyentuh kulit. Siapa yang tahu contoh dari misalnya ada halangan air menyentuh kulit? Cat menempel di tangan, Pak. Cat menempel di tangan. Terus kutek, tato itu salah satu contohnya. Tato yang ini yang permanen itu kan ada yang menghalanginya, air itu menyentuh kulit. Kenapa kamu punya sah? Tidak. Makanya dalam berwudu kita tidak boleh ada yang menghalangi. Contohnya kita sedang bekerja, misalnya Rizky sedang bekerja, diajak ayahnya untuk membantu ayahnya untuk mengecat rumah, gitu kan. Terus catnya menempel di kulitnya, maka Rizky harus membersihkan dulu. Selanjutnya mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Oke. Baik, selanjutnya anak bapak ada mengenai tentang rukun berwudu. Nah, rukun yang berwudu yang pertama apa? Niat. Siapa yang tahu itu apa niat berwudu? Ayo, saudari Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a bighafil hadatil asghari fardhu ta'ala. Mantap, bagus sekali anak bapak ini. Ayo kita kasih tepuk tangan. Siapa yang tahu artinya? Ayo, yang tahu artinya tadi yang dibacakan oleh teman kita tadi niatnya dari berwudu. Siapa yang tahu artinya? Bahasa Indonesianya. Itu kan tadi yang disampaikan oleh teman kita niatnya dalam berbahasa Arab. Ini artinya bahasa Indonesianya. Siapa yang tahu? Sengaja aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya membasuh wajah. Membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini siapa yang tahu? Di sini anak-anak bapak batas wajah itu mana dan di mana? Berhitungnya rambut. Dari mana? Ayo, cuman ayo dari Berhitungnya rambut saya. dari rambut sampai Daun telinga. Nah, anak bapak, coba bapak ya. Ini yang dimaksud dengan area wajah itu. Dari sini kan, ini kan tempat ketemunya rambut. Nah, sampai sini dia. Ini kan, kalau ini nggak mungkin wajah lagi kan. Nah, terus kalau kita mau berwudu, kita membasuhnya dari sini. Begini. Oke. Karena bapak selanjutnya yaitu berbasuh tangan sampai siku. Selanjutnya mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam kaki. Oke, baik selanjutnya. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama ada menyentuh kemaluan. Yang kedua menyentuh kulit lawan jenis. Yang ketiga selanjutnya keluarnya sesuatu dari pukul dan tubuh.
Selanjutnya masuk kita kepada mengenai tentang praktek bagaimana caranya melakukan berwudu itu. Yang pertama yang dimaksud dengan tata cara berwudu. Yang pertama itu ada niat wudu. Niat wudu tadi sudah dibacakan oleh teman kita, ini niat wudunya. Ini sudah dibacakan oleh teman kita. Yang kedua, basuh tangan sambil berjalan-jalan ya. Selanjutnya itu ada berkumur-kumur. Selanjutnya itu ada membasuh hidung untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hidung. Selanjutnya baru kita membasuh anak-anak bapak lihat. Inilah gambarnya orang yang sedang membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah. Selanjutnya yaitu membasuh tangan, mulai dari ujung jari hingga siku. Selanjutnya membasuh sebagian kepala. Selanjutnya membasuh telinga. Berapa kali? 3 kali. Dari kanan dulu, baru kiri. Nah, selanjutnya itu ada membasuh kaki, dari kaki sampai mata kaki. Selanjutnya itu membaca doa setelah berwudu. Siapa yang tahu doa setelah berwudu? Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Niat setelah berwudu. Nanti kalau kita membaca niat, terus kita menjalan-jalan jari, terus kita berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, sampai nanti kaki. Jangan langsung berdiam, jangan langsung pergi. Lebih dahulu alangkah baiknya kita membaca doa setelah berwudu. Biar untuk kita lebih afdol. Oke, baik anak-anak bapak semuanya, tadi kita sudah membahas materi yang begitu banyak, mulai dari bagaimana cara berwudu, dari wudu sampai doa setelah berwudu. Selanjutnya bapak akan kasih kepada anak-anak bapak semuanya yang bapak kita ini gambar. Ya, nanti tugasnya akan bapak bagikan per kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti coba anak-anak bapak analisis atau anak-anak bapak lihat di mana permasalahan atau ada apa, informasi apa atau masalah apa yang terdapat dalam gambar ini. Paham anak-anak bapak semuanya? Paham, Pak. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Oke. Nah, bapak kasih waktu selama 5 menit ya. Dan Pak semuanya nanti hasil laporannya dicatat ya di kertasnya masing-masing, di bukunya masing-masing. Oke. Baik anak-anak bapak sudah siap? Dikit lagi sudah siap. Dikit lagi. Iya, Pak. Nah, ayo cepat, ayo. Sudah siap? Udah, Kak. Sudah, sini. Ini kelompok berapa? Kelompok dulu. Kelompok 2. Kelompok 2 yang ini. Kelompok 1. Entar. Coba. Nah, Bapak minta ya, Bapak minta perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil ini, hasil amatannya atau hasil observasinya dari gambar, permasalahannya dari gambar. Kelompok 1 ayo bacakan. Yang pertama pada gambar tersebut dia tidur Pak, hingga membatalkan wudhu. Ya. Mungkin bisa jadi dia pingsan atau kecapean. Dan itu aja Pak. Itu aja. Yang kedua, Bapak kelompok 2 bacakan ayo. Pada gambar kedua itu berwudu menggunakan peci, seharusnya pecinya dibuka Pak. Ya. Yang kedua berwudu airnya masuk ke dalam bak yang menyebabkan airnya itu tidak sah.
Yang ketiga, berduduk dari siku seharusnya dari ujung jari. Ya, Pak. Semuanya hampir. Tentu lagi. Baik anak-anak bapak yang bapak cintai dan yang bapak sayangi, selanjutnya kita akan mengadakan game, sebuah permainan ya, untuk melihat seberapa jauh anak-anak bapak ini menguasai materi yang sudah bapak sampaikan tadi, yang sudah bapak praktekkan tadi, yang sudah bapak jelaskan secara terperinci kepada anak-anak bapak. Nah, tahu ini apa? Gimana cara mainnya? Siapa yang tahu gimana cara mainnya ini? Belum. Namanya pasir maps. Pernah nggak anak-anak bapak semuanya membeli di pasar ini main-mainan yang disusun-susun itu? Ada pergerakan pernah nggak? Ini juga mainnya, cara mainnya seperti itu. Nanti anak-anak bapak, ya bisa contohnya anak bapak ini kan urutan berduduk yang benar, gitu kan? Nanti soalnya anak bapak taruh di sini, misalnya taruh di sini, oke? Nah, taruh di sini. Pokoknya anak-anak bapak nanti urutkan berdasarkan sesuai yang kita pelajari tadi, oke? Nah, ayo satu orang perwakilan dari satu kelompoknya. Ayo. Ayo. Ini kelompok satu. Ya, Pak. Yang ini kelompok Dua. dua. Oke. Kelompok dua. Ayo lah, kamu semuanya perhatikan ya. Ya, Pak. Mulai perhatikan. Ayo. Coba ini kelompok satu kan? Kelompok satu kan? Coba urutkan berdasarkan yang saya sudah Semuanya, jelaskan. Pak. Ya, coba urutkan. Coba merata, urutkan. Ini gambar Gambar apa? Tidak bersihkan telinga. Ya, urutan berapa dia? Nomor berapa dia tadi? Sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Sini, Pak. Nah. Ini nomor berapa? Sedang main bahasa ini, bahasa kepala. Di sini. Coba, yang ini kumur-kumur. Kumur-kumur dia. Ini basuh kaki, urutan berapa? Kaki. Ini basuh menyala-nyala tangan, menyala jari dia. Ini salah satu. Nah, selanjutnya ini basuh tangan. Selanjutnya ini selanjutnya ini. Nah, coba yang lainnya. Apakah ini sudah benar urutannya? Salah. Salah. Di mana yang salah? Ayo. Kepalanya. Di mana yang salah? Cepat. Ayo, depan nak, kiri kanan. Mana yang salah nak? Ini Pak, bukan. Berarti ini sudah. Apakah ini sudah benar? Sudah betul? Sudah. Oke. Baik. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok dua, Pak. Sudah benar kan? Ayo. Coba. Ini. Mana? Nomor berapa dia? Sini dulu. Sini dulu. Jangan dulu. Ini dulu.
Sudah beda kan? Sudah betul? Sudah betul sesuai dengan urutannya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ayo kita beri aplaus untuk teman-teman kita tadi. Jadi urutan tata cara berwudu itu yang pertama itu membasuh tangan, artinya menyerah jari. Yang kedua itu apa? Ini apa? Mencuci hidung. Selanjutnya berkumur yang membasuh tangan. Membasuh tangan. Nah, dari tangan itu dari mana? Dari Ujung jari sampai siku. Selanjutnya membasuh sampai bagian kepala. Kepala. Selanjutnya membasuh dari membasuh Kaki. dari mana? dari Ujung jari kaki sampai mata kaki. Nah itu anak-anak bapak kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu adalah mengenai tentang tata cara berwudu. Mulai dari apa itu yang dimaksud dengan berwudu, apa ayatnya yang memerintahkan kita untuk berwudu. Nah selanjutnya apa yang membatalkan berwudu, apa itu syarat berwudu, apa rukun berwudu. Nah, ayo yang lain silakan dulu. Nah, mulai dari apa tadi? Mulai dari pengertian wudu, terus ayat yang berwudu. Selanjutnya apa lagi? Syarat berwudu. Selanjutnya rukun berwudu. Apa yang membatalkan berwudu? Kita tadi masuk kepada praktek berwudu. Nah, mulai dari niatnya sampai tadi membaca doa setelah berwudu. Nah, dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah anak-anak Bapak yang ragu dengan penyampaian Bapak? Kalau ada yang ragu silakan ditanyakan. Ayo, ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, semuanya sudah paham? sudah Sudah jelas apa yang dimaksud dengan berwudu itu? Sudah tahu apa yang berwudu? Sudah tahu ayat yang memerintahkan kita berwudu? Ayat berapa? Sudah berapa? Sudah tahu ya, niat setelah berwudu sudah tahu juga. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak ketika sudah tahu mengenai tentang berwudu, tentang cara berwudu, selanjutnya anak-anak Bapak berwudunya jangan salah-salah lagi ya. iya